Kita dulu saja waktu konflik Aceh, banyak juga yang lari. Banyak yang lari kita, sembunyi kita dulu. Karena di daerah kita nggak nyaman, begitu juga dengan mereka. Saya lihat statement-statement masyarakat marah ketika mereka lari. Marah, mereka lari dari Aceh. Tapi mereka datang dari Aceh, kita protes. Kita protes, kita tolak, jangan datang ke Aceh. Mereka lari dari Aceh pun kita ribut. Mereka sudah betul itu, mereka lari. Kita tidak terima mereka di Aceh. Ya kan, sudah. Dia lari pun kita protes. Ini yang betul yang mana sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabarakan Pehtem dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kembali lagi bersama saya Ramli Malika dalam acara kita Pehtem, episode ke-33 tahun keempat, edisi Senin 11 Desember 2023. Bagi rekan lon yang belum subscribe channel Pehtem, silakan subscribe dan jangan lupa kami juga menunggu semua komentar dan masukan positif untuk semua konten-konten kami. Baik, rekan Pehtem, hari ini kita akan membahas tema yang sedang ramai dibicarakan di sosial media, yaitu Yara desak pemerintah Aceh tampung Rohingya, kenapa masyarakat menolak? Dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Safarudin SHMH. Beliau merupakan Ketua Yara ataupun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya mau membaca terlebih dahulu sedikit tentang background dari Rohingya untuk pemirsa semua juga. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, Polda Aceh mencatat jumlah imigran Rohingya yang sudah masuk ke Aceh itu adalah sekitar 3.077 orang di 7 wilayah Aceh, dan salah satunya yaitu wilayah Kabupaten Aceh Besar sendiri. Akan tetapi belakangan dengan banyaknya jumlah pengungsi yang datang dan disertai dengan sikap imigran Rohingya yang dianggap kurang baik, maka ada banyak rakyat Aceh yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya saat ini. Untuk sejauh ini Pak, bagaimana menurut Bapak kondisi terhadap pengungsi Rohingya dan respon masyarakat Aceh? Ya. Kalau saya kan melihat begini, ini sisi kemanusiaan ya. Saya pernah itu ke Singkil, itu dari Singkil ke Pulau Banyak, itu 4 jam perjalanan. Jadi 2 jam di laut aja, saya itu udah berhalusinasi, seolah-olah udah dekat pulaunya. Begitunya lah di laut itu perjalanan cuma 4 jam. Nih, bayangkan ini berhari-hari ya, dengan bekal, dengan anak kecil lagi seperti itu. Jadi saya pikir ya, begitu mereka datang ke sini menitolak seperti itu, bagaimana rasanya? Sedih juga ya kan. Jadi persoalan menolak berbagai alasan, saya pikir ini banyak hal. Kalau tadi sempat disinggung perilaku, kan tidak semua seperti itu ya. Dari 1.000 orang misalnya, 1.000 orang itu beberapa persen tetap ada yang error. Contoh ya, beberapa waktu lalu di Jawa itu sempat ada spanduk di beberapa daerah itu menolak kehadiran orang Aceh karena dikaitkan dengan menjual tramadol. Ya. Terus apakah semua orang Aceh seperti itu? Kan tidak. Nah, jadi memang manusia ini kan banyak tipe dia. Nah, terkait dengan perilaku mereka, ini perilaku mereka kan, kita kan tidak tahu budaya di sana, Rohingya seperti apa kehidupannya. Yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya tracking ya, kita memang belum pernah datang, tapi kita mencari sumber-sumber yang memang bisa kita percaya tentang kehidupan Rohingya. Nah, saya lihat beberapa referensi termasuk yang UNHCR ya. Jadi mereka itu diisolasi di negaranya, tidak bisa mendapatkan pendidikan karena bukan warga negara, tidak bisa mendapatkan akses kesehatan, internet. Jadi ya seperti itu kehidupan. Jadi tidak ada, kalau bahasanya tidak masuk ke peradaban sekarang. Jadi kalau kita menuntut mereka masuk ke peradaban yang kita nikmati sekarang kan memang butuh waktu. Nah, butuh waktu. Berarti pemirsa, penjelasan dari Bapak Safarudin tadi mungkin bisa kita bilang terhadap stereotip ya, mungkin ada beberapa yang melakukan, jadi kita semua menganggap bahwa semua pengungsi Rohingya seperti itu, padahal mungkin tidak semuanya yang melakukan seperti itu. Tapi Pak Safar, sejauh ini
Bagaimana status Rohingya yang sudah lama menetap di Aceh? Apakah mereka kemudian menjadi masyarakat Aceh atau akan dikembalikan ke negaranya? Bagaimana masa depan Rohingya di sini? Begini dia, bukan jadi masyarakat Aceh, jadi warga negara Indonesia. Ya. Kalau untuk menjadi warga negara Indonesia itu ada syaratnya dan ketat itu. Dan ketat syaratnya menurut undang-undang itu seketat untuk jadi warga negara. Jadi selama mereka belum diakui sebagai warga negara, ya mereka bukan warga negara. Ya, jadi mereka ditampung mungkin untuk kemanusiaan. Kemudian itu kan komitmen pemerintah untuk mencari. Jadi UNHCR juga mencari negara tujuan. Ya, pemerintah juga mencari solusi demi kemanusiaan. Jadi kalau dikatakan akan jadi warga negara dan sebagainya, itu enggak akan mungkin. Ya, karena bukan setahun 2 tahun untuk jadi warga negara. Ya, prosesnya sangat rumit itu. Ya, malah ada beberapa orang itu harus mendapat persetujuan DPR itu untuk diakui menjadi warga negara. Jadi bukan mudah jadi warga negara. Ini paling datang kemari, ditampung, kemudian diberikan mungkin seadanya makanan, ya. Ya sudah, nanti ditampung, sambil UNHCR mungkin akan mencari negara tujuan atau pemerintah mencari solusi yang lain. Nah, tapi intinya ini bicara demi kemanusiaan kalau saya lihat. Saya juga sepakat seperti itu. Jadi kalau penolakan kemudian dengan stigma-stigma yang luar biasa, saya pikir itu tidak bijak kita sebagai orang Aceh, ya, tidak ramah seperti itu. Baik Pak, sejauh ini kira-kira kenapa bisa respon masyarakat Aceh menolak Rohingya itu sebesar itu sekarang responnya, selain mungkin karena sikap mereka yang kurang baik? Apakah ada pemicu-pemicu lain yang membuat masyarakat Aceh sekarang menolak Rohingya dengan sangat keras? Saya lihat begini, ini mungkin ada juga dipicu dengan kondisi yang terjadi di Palestina dengan Israel, ya. Kan narasi-narasinya dulu Israel kan orang yang datang, ditampung, kemudian mengambil tanah Palestina, kemudian menjajah Palestina. Nah, itu dikaitkan dengan kehadiran Rohingya seperti itu, akan seperti itu. Ini kan jauh sebenarnya, jauh. Saya pikir nggak akan mungkin lah terjadi seperti itu, ya. Ini zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Nah, kemudian juga dengan provokasi, ya, saya lihat provokasi lah, informasi-informasi yang sifatnya itu tidak berdasar di media sosial. Dan ini kan kencang di media sosial. Ya, ada saya lihat nanti kadang-kadang ada satu mengatakan Rohingya macam-macam, mengatakan mereka makannya kurang, nggak bersyukur. Jadi macam kita menghina mereka, padahal mereka yang mereka jelaskan kita nggak ngerti artinya, tapi kita mengartikan sendiri kemudian dengan secara negatif, sehingga seolah-olah itu yang mereka katakan, ya, kita mencaci maki mereka. Nah, itu kan nggak bijak itu namanya. Saya pikir nggak betul seperti itu, ya. Nah, jadi seperti ada apa di media sosial saya lihat ada demo Rohingya di Malaysia. Nah, itu dikasih narasi mereka berdemo menuntut diberikan tanah di Malaysia. Nah, itu ternyata kan hoax itu, ketika hoax. Tapi masyarakat ini kan terlanjur percaya di media sosial. Jadi isu-isu negatif dibangun nih. Saya nggak tahu siapa yang mulai sentimen negatif ini terhadap mereka, saya nggak tahu, ya. Nah, tapi bagi saya yang pertama, ini alasan kemanusiaan. Kemudian kita sebagai orang Aceh kan yang menjunjung tinggi syariat Islam, ya. Ya, apakah perilaku kita orang Islam seperti itu? Ya, saya pikir tidak bijak lah. Kita bicara Islam, tapi perilaku kita seperti itu. Tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah kan apa seperti itu memperlakukan manusia? Kan tidak. Nah, mengapa kita mengaku umat Rasulullah, tapi kita tidak memperlakukan manusia seperti Rasulullah memperlakukannya? Nah, ini yang buat kita sedih sebenarnya. Baik Pak Safar, tapi jika kita melihat beberapa informasi bahwa katanya di Malaysia alasan penolakannya adalah karena mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak. Kira-kira jika jumlah mereka terus datang dan bertambah banyak di Aceh, apakah ada kemungkinan untuk merusak, kita bilang Pak, merusak tatanan-tatanan yang ada di Aceh ataupun juga kehidupan masyarakat Aceh sendiri? Ya, begini dia, ini kan tatanannya, ya, tatanan yang bagus ini. Tanpa mereka pun, kita pun bisa merusak sebenarnya. Apa yang mereka yang rusak? Kita juga banyak merusak. Contoh merusak bagi kepedulian kita misalnya. Contoh sekarang, banyak orang-orang yang masih kelaparan, banyak orang nggak ada rumah. Apakah itu sesuai dengan tatanan kita? Kan tidak. Ya kan? Dalam Islam juga kita harus saling membantu. Secara bernegara juga keadaan sosial kita harus saling memperhatikan, harus toleransi segala macam. Apa ini kita lakukan? Nah, sekarang membandingkan ketika masyarakat Rohingya dikasih makan, membandingkan orang kita yang lagi kelaparan. Ini kan
agak aneh saya lihat. Ini kan memprovokasi nih, mengadu-adu ya. Jadi namanya mereka kan baru datang, nggak tahu kemana gelap nih. Ya kita selaku misalnya saya kan, mungkin saya masak dulu kan nggak mungkin. Yang praktis apa? Saya beli. Ya saya beli makanan siap saji, ya sudah itu makanan siap saji. Yang dibandingkan dengan orang yang hidup di kita ini hidupnya melarat, nggak ada rumah. Nah ini sekarang memang betul ada, tapi kalau saya lihat beberapa kasus itu, yang hidup melarat itu malah berdekatan dengan rumah-rumah yang orang yang punya gitu, orang kaya. Orang kaya. Jadi tatanan rusak sebenarnya. Tanpa mereka datang sudah rusak tatanan kita seperti itu. Kepedulian budaya kita sudah rusak. Jadi nggak perlu kita salahkan Rohingya. Rohingya kan kemarin saya lihat di semuanya mereka ikut gotong royong. Artinya kan sudah ada mengarahkan gotong royong. Tinggal diarahkan saja mereka. Ini kan kesulitan kita karena tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, mungkin kalau sudah ada berkomunikasi, saya lihat ada yang sudah bisa berkomunikasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, udah paham. Tapi ini kan bisa diarahkan ini. Mereka pasti sadar juga lah. Bahwa mereka kita tuntut untuk ikut aturan kita. Pasti ikut. Saya nggak mungkin nggak ikut itu. Karena kita juga masuk ke daerah lain kita pasti ikut. Kan dipaksa untuk ikut aturan dan aturan kan baik aturannya. Baik Pak, mungkin terkait pada saat di penampungan ramai juga yang membicarakan bahwa Rohingya ini sifatnya kurang baik tadi dan juga beberapa ada yang lari dari penampungan. Ini kenapa hal ini bisa terjadi kira-kira Pak? Apakah mungkin ada kepentingan politik di balik misalnya ada beberapa masyarakat Rohingya yang melarikan diri? Enggak, ini yang di dalam penampungan kurang baik itu seperti apa? Apakah yang mengatakan kurang baik itu dia ikut di penampungan juga tinggalnya? Kan begitu. Kan cuma melihat di luar apa yang kurang baik apa mungkin. Kan begini mungkin cara komunikasi ini kan budaya orang. Yang kita lokalisir, kita melihat dulu bagaimana kehidupan mereka. Apa yang kita katakan kurang baik. Kadang-kadang begini ya, kurang baik di kita mungkin memang seperti itu di mereka. Jadi nggak bisa kita samakan lah. Misalnya gini lah, pakaian adat saja misalnya. Kalau kita kan terbungkus semua. Kalau kita sampai ke timur sampai ke Papua, kan beda pakaian adat kita. Kan sudah beda itu. Iya kan? Kalau kita samakan dengan pakai pakaian adat Papua di sini kan aneh gitu. Begitu kita ke sana aneh juga dilihat orang. Nah, jadi maksudnya jangan kita katakan itu tidak baik kalau kita tidak bisa melihat secara detail dulu. Maksudnya nggak boleh kan kita menjustifikasi itu menuduh langsung gitu. Seolah nggak baik. Jadi seolah kita baik, itu nggak boleh, saya nggak sepakat. Kemudian kalau mereka ada yang lari, kalau kita lihat ini kan perjalanannya ini semacam penyelundupan lah. Kalau saya baca statement Pak Presiden ini kan ada dikasih TPPU, tindak pidana penjualan orang, ya, penyelundupan. Jadi kita juga saya lihat statement masyarakat marah ketika mereka lari, mereka lari dari Aceh. Tapi mereka datang dari Aceh, kita protes. Kita protes, kita tolak, jangan datang ke Aceh. Mereka lari dari Aceh pun kita ribut. Mereka sudah betul itu, mereka lari. Kita tidak terima mereka di Aceh. Ya kan, sudah. Dia lari pun kita protes. Ini yang betul yang mana sebenarnya ini? Lari kan bagus, lari. Nggak ada di Aceh lagi. Ya itu kan yang kita inginkan, mereka tidak ada di Aceh. Lari pun kita protes. Ini yang betul mana yang betul ini? Aneh nih. Berarti bisa kita katakan ada banyak propaganda buruk sebenarnya banyak yang negatif, Jadi saya pikir begini, masyarakat kita ini kan perlu arif ya, perlu bijaksana. Kan saya lihat ada di Sabang itu ketika ibu-ibu menarik ibu-ibu yang lain, anak-anaknya nangis itu. Jadi mana rasa empati kemanusiaan kita? Coba kita kadang-kadang memposisikan kita seperti itu. Ya, saya pikir kan banyak yang mengatakan kenapa mereka lari dari negaranya. Coba kita sekarang kondisi kita sekarang ini apakah mungkin kita akan lari ke negara orang? Nggak mungkin, karena kita punya kehidupan yang nyaman di sini. Mereka kan nggak nyaman di sana. Dikatakan juga ada Bangladesh sudah membuat rumah pengungsian. Memang sudah ada. Dengan kondisi seperti itu berapa lama bisa bertahan? Kita bicara seperti itu karena bukan posisi kita seperti itu. Kita dulu saja waktu konflik Aceh banyak juga yang lari. Banyak yang lari kita. Banyak kemana-mana, ke negara mana, lari ke provinsi, sembunyi kita dulu. Karena di daerah kita nggak nyaman. Begitu juga dengan mereka. Jadi mereka lari cari kenyamanan. Bayangkan lagi kalau saya lihat sekarang ini, hampir mereka sampai bayar berapa juta, demi mencari kenyamanan. Dan itu juga berpotensi mereka menjadi korban dari
tindak pidana penjualan orang. Nah, kan kok saya lihat kan ada seperti itu. Kemarin ditangkap di Aceh Timur 36 orang, kamu dijual ke Medan. Informasinya seperti itu. Nah, Baik Pak, lalu terkait banyaknya jumlah Rohingya yang datang, semuanya rata-rata ke Indonesia, ke Aceh. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya UNHCR ini mempunyai program sendiri yang orang UNHCR sendirilah yang membawa masyarakat Rohingya ke Indonesia. Apakah mungkin ada misi tersembunyi dari UNHCR atau bagaimana Pak sebenarnya? itulah. Orang mengatakan UNHCR yang bawa. Itu dari mana sumbernya? Kita kan nggak bisa ini menuduh UNHCR yang bawa ini. Ya kan? Ini kan menuduh. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa tas-tas UNHCR yang mereka waktu mereka datang ada tas UNHCR. Jadi seolah UNHCR yang bawa. Kan nggak seperti itu menuduh orang. Bisa saja mereka kan di Bangladesh itu di tempat pengungsian mungkin dalam perlindungan UNHCR. Mungkin ada baju-baju yang dikasih segala macam. Nah, ketika mereka lari, mereka kan bawa serta itu. Apakah itu yang dikatakan itu kecuali UNHCR menyediakan transportasi, membiayai, itu baru boleh kita katakan bahwa UNHCR ini yang mengorganisir. Ini kan enggak ini, ya. Kalau kita tuduh UNHCR, nah saya nggak sepakat tuduhan seperti itu, tuduhan tidak berdasar, ya. Baik Pak, kemudian kalau kita lihat dengan masa depan Rohingya di Aceh kan seperti yang kita tahu jumlah mereka banyak dan otomatis kita butuh tempat penampungan. Jadi apakah sekiranya Bapak setuju jika misalnya Pulau Aceh dijadikan sebagai tempat penampungan mereka? Karena kan ada yang mengatakan bahwa mereka meminta tanah untuk tempat tinggal di sini. Itu, mengatakan ada yang minta tanah. Siapa yang bilang minta tanah itu? Kapan mereka bilang minta tanah di sini? Mereka hanya datang kemari mencari kehidupan dulu. Jadi kalau kita pun tanya mereka, sebagian itu hanya transit dia. Transit dia hanya mau ke negara yang lain. Transit dia ke Indonesia. Ya, selama mereka belum ada tempat transit, ya mungkin kita sebagai bangsa Indonesia ini, ya, negara memfasilitasi demi kemanusiaan. Saya pikir ya, ini kan musibah buat mereka. Musibah. Ya mungkin Palestina beda musibahnya. Mereka juga beda musibahnya. Iya kan musibah, bencana buat mereka, bencana kemanusiaan, tidak diakui, diusir dari tempat kelahirannya. Kan musibah itu. Hampir sama dengan yang dialami oleh Palestina. Palestina kita bela luar biasa. Ya, kalau Rohingya datang kita caci maki seperti itu. Ini kan kontradiktif ya. Dengan walaupun kita bangun narasi, bermacam narasi kita bangun. Ini beda, ini segala macam. Tidak ada beda. Di Palestina manusia juga, ini manusia juga. Sama-sama ciptaan Tuhan. Apa yang membedakan mereka? Ya, apa mungkin mereka datang dalam kondisi seperti ini? Ya, dalam kondisi, ya kalau kita lihat, ya misalnya ya peradabannya beda sama kita, jauh lah. Nah, jadi kita menuntut supaya mereka sama dengan kita, kan nggak bisa seperti itu. Nah. Tapi Pak, sejauh ini bagaimana kira-kira solusi terbaik untuk Rohingya yang bisa kita lihat? Karena kan jika kita lihat banyak masyarakat Aceh menolak karena katanya juga salah satunya banyak masyarakat kita sendiri yang masih kesusahan dan mungkin uang pemerintah juga tidak cukup untuk terus-terusan membantu. Bagaimana solusi yang tepat untuk ini? Nah, ini kalau penanganannya kan urusan pemerintah. Ya, pemerintah kita juga misalnya ya paling diajak berpartisipasi, apa yang bisa kita bantu? Bagi saya ini kan membantu mereka itu bagian dari jihad kemanusiaan. Ya, saya kalau ada yang mampu saya bantu, saya akan bantu. Itu bicara demi kemanusiaan. Dan sebagai orang Islam, saya wajib juga membantu apa yang bisa saya bantu. Karena perbuatan yang baik itu sekecil apapun tetap akan diperhitungkan. Dan bagi saya mereka itu orang yang sedang diuji oleh Tuhan. Ya mungkin ya saya akan membantu mereka. Mungkin bisa jadi ladang pahala saya bagi mereka nanti. Yang paling ya seperti itulah. Nanti yang masalah pemerintah mungkin pemerintah juga akan berpikir bagaimana. Nah persoalan lain nanti ada masyarakat kita yang sedang kesusahan itu. Nah itu kan negara kan sudah memang apa ya. Negara kita kan tetap membuat program-program untuk mensejahterakan. Ada nggak ada rumah dikasih rumah, tapi masih ada nggak ada rumah. Kenapa? Ini pertanyaan kenapa? Kenapa masih ada orang miskin sekarang? Kenapa? Ya, negara program sudah berjalan, ada PKH, ada bermacam bantuan lah. Rumah, ini kalau kita cek rumah itu yang dapat rumah malah bukan orang miskin. Nah, ada beberapa tempat bukan orang miskin dapat rumah. Kan sering ribut. Ya, kemudian kita juga selaku sesama warga gitu, masa di samping rumah kita biarkan orang kelaparan. Nah, itu kan empati kita di mana?
Nah, itu ya, kalau bagi saya seperti itu. Jadi jangan kita menyalahi tatanan kita rusak karena orang. Kita sendiri juga tatanan kita rusak nggak sadar. Itu. Baik, berarti untuk pesan untuk para pemirsa semua adalah seharusnya kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menyeleksi berita dan jangan juga membiarkan hal itu menghancurkan kemanusiaan kita mungkin ya. Terlepas dari mungkin pro dan kontranya, tapi kita tetap harus lebih bijaksana lagi dalam memilah gitu ya. Benar. Dan mungkin hal yang ingin kita bahas lagi nih Pak terkait kenapa Rohingya bisa terusir dari negaranya. Ada yang mengatakan bahwa memang sumber masalahnya itu dari Rohingya sendiri, dan jika memang alasannya seperti itu, apakah memang mereka saat ini memang sedang mencari tempat untuk tinggal selamanya atau bagaimana? Nah, kalau saya secara detail nggak tahu, tapi saya cari beberapa referensi. Memang ini kan ada persoalan politik di masa lalu, sehingga suku Rohingya ini kemudian dikeluarkan dari warga negara. Nah, masalah ketika kenapa negara Myanmar itu mengeluarkan mereka kan kita nggak tahu ini apa alasannya. Nah, ketika bukan warga negara, maka mereka aksesnya terbatas. Nah, tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses pendidikan, kemudian kesehatan, internet, berbagai fasilitas sebagai warga negara mereka nggak akan dapat. Nah, sehingga terisolasi mereka. Begitu terisolasi, siapa yang akan hidup di tempat terisolasi? Tentu akan mencari kehidupan yang lebih baik, ya kan? Ya, mereka mungkin ada koneksi satu mungkin di negara yang mana bagus, kemudian mencari tahu lewat mana. Sama lah kayak kita juga. Kalau kita seperti itu pasti seperti itu juga, manusiawi itu. Nah, kebetulan saja mungkin daerah transitnya lebih dekat dengan Aceh. Mungkin transit ke Aceh. Kalau kita lihat beberapa pemberitaan, ada yang transit ke Aceh. Ada yang memang dia nggak tahu, pokoknya dia ingin tinggal di luar Myanmar. Ingin tinggal di luar Myanmar yang bisa hidup dia. Yang bisa ada kebebasan, kenyamanan, jadi nyaman dia tinggal. Itu aja bagi mereka itu. Jadi nggak ada yang lain yang dia pikirkan. Saya merasakan begini dia. Kalaupun kita ya, makanya hidup ini kadang-kadang kalau saya sederhana ya, cubit dulu tangan. Kalau kita mau cubit orang, cubit tangan sendiri dulu. Sakit nggak? Kalau sakit berarti jangan cubit tangan orang. Gitu. Jadi posisi mereka sekarang, coba kalau kita posisikan kita di situ. Nah, saya teringat tadi di awal saya bilang, 4 jam saya di laut aja saya udah kayak udah berhalusinasi. Seolah ada pulau udah dekat sampai. Padahal belum, baru 2 jam. Begitulah. Ini bayangkan mereka berhari-hari di laut dengan bekal seadanya, baca macam lah, dengan orang yang ratusan begitu. Jadi saya pikir seperti itulah. Kita harus lebih bijak lagi lah, ya. Baik Pak, jadi kita juga melihat sekarang kan banyak komentar masyarakat di sosial media katanya jika ada caleg yang bisa memberantas Rohingya dari Aceh, maka mereka akan memilih caleg tersebut saking mereka tidak sukanya. Nah, bagaimana menurut Bapak sendiri jika kemudian polemik Rohingya ini nanti dijadikan sebagai ajang bagi para politikus untuk mencari suara dari masyarakat Aceh? Nah, saya berpikir begini ya. Alam ini kan bekerja dia. Alam ini bekerja dan itu karma tetap ada. Jadi hal-hal yang kita buat yang tidak baik tentu akan tidak baik kita rasakan. Nah, silakan saja mereka melakukan hal seperti itu, tapi kan Tuhan akan membalas semuanya. Ya, kalau saya seperti itu aja. Ya, bagi mereka yang tidak suka ya sudah. Nah, jadi saya heran juga ini. Begitu datang kita seolah begitu mereka datang hilang rumah kita, hilang tanah kita, hilang ternak kita. Seolah udah hilang segalanya. Warna apa? Dengan kita berbuat seperti itu malah menimbulkan apa nih orang Aceh seperti itu sampai demo seperti itu seolah-olah mereka itu pencuri, seolah-olah mereka baru datang nggak tahu apa-apa, baru datang dari berhari-hari di laut. Kita lihat perilaku seperti itu, aduh, ini kita orang Aceh yang dikenal ramah kemudian menjunjung tinggi syariat Islam, apakah seperti itu perilaku kita dengan orang lain? Terlepas dari argumentasi kita yang kita bangun, mereka nggak baik segala macam, itu kan hal-hal yang saya katakan di awal tadi tidak bisa kita samakan. Ya, kita kan harus lihat Rohingya itu di Myanmar seperti apa. Ya, mereka saya lihat ada penampungan di Bangladesh itu kan besar. Ya, rumah-rumah bedeng seperti itu. Ya. Siapa yang akan tinggal seperti itu selamanya? Kita waktu pasca tsunami kan ada juga barak-barak itu.
Siapa yang akan betah tinggal di barak berlama-lama? Tetap harus ada rumah juga, ya kan? Tinggal di barak dengan rumah seperti itu, tentu nggak lama akan ada konflik sosial. Nah, pasti ada konflik, berantem segala macam pasti ada itu. Belum lagi konflik-konflik yang lain itu dengan rumah saja, kan tidak mungkin rumah saya hidup saja, sehari 2 hari boleh lah. Nah, kan perlu mereka mengembangkan diri, memajukan diri, kan perlu itu. Berpendidikan tinggi kan perlu, ya kan? Nah ini kalau di sana kan tidak bisa dia berkembang, dia harus cari tempat yang lain. Dia secara manusia dia, ya hidup ini harus berkembang. Bagaimana cara hidup itu harus nyaman, harus tenang, jangan dibayang-bayangi dengan intimidasi, dengan bermacam hal yang negatif bagi diri mereka. Kita pun nggak akan nyaman seperti itu, makanya lari mereka itu. Lari ya solusinya mungkin ya paling dekat mereka dapat informasi ke Aceh. Ya sudah mereka transit ke Aceh. Ya saya sebagai begitu datang mungkin bagi saya ya apa yang bisa kita bantulah seadanya. Semampu kita selaku orang Aceh, selaku orang Islam. Ya karena mereka sekarang ya dalam musibah. Ya kita musibah kita bantu. Harapannya kan bisa menjadi perbuatan baik kita bagi mereka. Dan kita harapkan juga mereka baik ke depannya. Itu dia. Nah, baik Pak. Mungkin ada sedikit closing statement Pak dan juga pesan-pesan untuk semua rekan PHTM yang menonton hari ini terkait mungkin tentang Rohingya. Ya, saya berharap ya kita jangan terlalu reaksioner dengan informasi-informasi media sosial yang dibangun negatif, yang referensinya pun tidak jelas. Ya, jadi kalaupun ada referensi, ada informasi seperti itu, kita harus harus cari tahu kebenarannya dulu. Ya, ini kita acara-acara kegiatan literasi kan banyak ini. Kenapa kita tidak berliterasi? Kita tracking. Jangan begitu ada informasi seolah benar. Jadi kita di media sosial yang cuman hanya 1 menit mungkin kita anggap sebuah kebenaran. Nah ini kan saya pikir tidak bijak. Jadi saya berharap pada semua masyarakat Aceh khususnya ya terkait dengan Rohingya itu bijaklah dalam mendapat informasi. Dan berharap ayo kita tunjukkan perilaku kita sebagai orang Aceh dan orang yang menjunjung tinggi syariat Islam ya, dengan ya paling tidak enggak 100% kita mengikuti teladan Rasulullah, sedikit saja bolehlah ya. Saya teringat ketika Nabi Muhammad itu dicaci maki oleh seorang Yahudi buta, tapi beliau tiap hari menyuapinya. Nah, sedang disuapi, sedang dia mencaci Nabi. Ya, begitulah teladan Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umatnya sedikit saja kita teladani. Tidak usah kita caci maki semua manusia. Kita kasih makan apa yang kita berikan. Ya, setidaknya selemah-lemahnya kita berdoa buat mereka supaya mereka mendapat ketenangan kehidupan di dunia ini. Itu ya, saya pikir itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Safarudin, SHMH selaku Ketua Yara Aceh untuk waktunya berdatang di PHTM hari ini dan juga memberikan pesan yang luar biasa untuk para pemirsa. Mungkin menambah pandangan ya antara sisi pro dan kontra, karena selama ini kita banyak mendengar dari sisi kontra. Terima kasih banyak Pak Safar sekali lagi. Baik pemirsa PHTM, jangan lupa untuk tetap terus menonton acara kita yaitu PHTM di setiap hari Senin dan juga Kamis, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng supaya terus mendapatkan informasi terbaru dari konten-konten kami yang menarik. Terima kasih rekan PHTM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.